Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Iqmal dengan NPM 210310102205 dari sesi D2 Grup D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7, modul kimia fisika dengan judul absorpsi isotermal. Yang pertama adalah tujuan dari praktikum ini adalah untuk mencari data absorpsi isotermal dari suatu zat absorpsi dari suatu larutan pada suhu solid. Kemudian untuk menentukan nilai konstanta dengan persamaan Longmire dan Fredlins. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terhadap zat yang terabsorpsi. Untuk manfaat dari praktikum ini adalah agar praktikan dapat memahami konsep absorpsi isotermal. Yang kedua adalah agar praktikan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada percobaan absorpsi isotermal. Yang ketiga adalah agar praktikan dapat mengaplikasikan konsep absorpsi isotermal dalam dunia industri. Saja kita adalah ke tinjauan pustaka. Untuk dari yang pertama adalah apa sih absorpsi itu? Kan kita kan praktikum absorpsi isotermal. Jangan untuk pengertian dari absorpsi itu adalah perpindahan massa pada permukaan pori-pori dalam butiran absorben. Perpindahan massa yang terjadi melalui batas antara dua fasa, yaitu gas padat dan cair padat. Dalam sistem cair, isoterm absorpsi menyatakan variasi absorben dan absorbat yang terjadi dalam larutan antara fasa cair dan padat. Rasio dari distribusi tersebut merupakan fungsi konsentrasi dari larutan. Berikutnya adalah jenis-jenis dari absorpsi. Itu ada dua, yaitu fisis dan kimia. Absorpsi fisis yaitu absorpsi yang terjadi karena adanya gaya van der Waals antara absorbat dengan permukaan absorben. Ikatan yang terbentuk dapat diputuskan dengan cara pemanasan dengan suhu 150 sampai 250 derajat Celcius selama 2 sampai 3 jam. Kemudian absorpsi fisika bersifat reversibel. Berikut adalah absorpsi kimia. Absorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kovalen dan ion antara molekul-molekul absorbat dengan absorben. Lapisan yang terbentuk adalah lapisan monolayer. Absorpsi kimia bersifat tidak reversibel dan umumnya terjadi pada suhu tinggi di atas suhu kritis absorbat. Berikutnya adalah macam-macam absorben. Absorben polar mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, keton, dan aldehid. Yang kedua adalah absorben nonpolar, yaitu mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap senyawa yang bersifat asam. Yang ketiga adalah absorben basa, yaitu mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap yang bersifat asam, yaitu magnesia. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari percobaan absorpsi isotermal. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua adalah jenis absorbat, yang ketiga adalah struktur molekul absorbat, keempat adalah konsentrasi, kelima temperatur, keenam pH, 7 kecepatan pengadukan, dan ke-8 adalah waktu kontak. Baik, untuk yang luas permukaan, semakin luas permukaan absorben, maka semakin banyak zat yang terabsorpsi. Luas permukaan absorben ditentukan oleh ukuran partikel dan jumlah dari absorben. Kemudian untuk jenis absorbat, yaitu peningkatan berat molekul absorbat dapat meningkatkan kemampuan absorpsi. Absorbat dengan rantai yang bercabang akan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan dengan yang rantai lurus. Sedangkan untuk struktur molekul absorbat, yaitu hidroksil dan amino meningkatkan dan dapat mengurangi kemampuan penyisihan, sedangkan nitrogen meningkatkan kemampuan untuk penyisihan. Kemudian adalah konsentrasi absorbat. Semakin besar konsentrasi absorbat dalam larutan, maka semakin banyak jumlah substansi yang terkumpulkan pada permukaan absorben. Berikutnya adalah temperatur.
Pemanasan atau pengaktifan absorben akan meningkatkan daya serap absorben terhadap absorbat, menyebabkan pori-pori absorben lebih terbuka. Pemanasan tinggi mengakibatkan rusaknya absorben sehingga kemampuan penyerapannya menurun. Kemudian pH. pH larutan mempengaruhi kelarutan ion logam, aktivitas gugus fungsi pada absorben, dan kompetisi ion logam dalam proses absorpsi. Berikutnya adalah kecepatan pengadukan. Menentukan kecepatan waktu kontak absorben dari absorbat. Bila pengadukan terlalu lambat, maka proses absorpsi berlangsung lambat. Tetapi bila pengadukan cepat, kemungkinan struktur absorben cepat rusak sehingga proses absorpsi kurang optimal. Yang terakhir adalah waktu kontak. Penentuan waktu kontak yang menghasilkan kapasitas absorpsi maksimum terjadi pada waktu kesetimbangan. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang dipakai dalam percobaan ini. Ada 6, yaitu yang pertama asam asetat, yang kedua adalah aquades, yang ketiga adalah karbon aktif, yang keempat adalah NaOH, kelima etanol, keenam indikator pB. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama adalah air Meyer 250 ml, kita memerlukan sebanyak 6 buah. Yang kedua adalah kita membutuhkan gelas ukur. Yang ketiga adalah pipet. Yang keempat adalah lagu ukur. Kelima adalah corong kaca. 6 kaca arloji. 7 spatula. 8 statif. 9 beker gelas. Dan terakhir adalah buret. Berikutnya mengenai prosedur pada percobaan ini. Yang pertama adalah kita menyiapkan 6 buah air Meyer, lalu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita keringkan. Yang kedua adalah kita membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Kita titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH atau natrium hidroksida 0,1 N. Kita tambahkan indikator pB di air Meyer untuk distandarisasi larutan asam asetat N/2. Berikutnya adalah kita membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, N/32, masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Berikutnya kita masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam ke-6 buah air Meyer yang telah kita siapkan tadi. Jangan lupa kita memberi tanda pada masing-masing air Meyer supaya nggak tertukar dan kita nggak salah dalam lakukan pendataan. Berikutnya adalah pada setiap air Meyer kita masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Tutup semua air Meyer, kemudian kocok air Meyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan. Nah, setelah setimbang, masing-masing larutan disaring menggunakan kertas saring. Sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator pB atau phenolphthalein di air Meyer yang berisi filtrat. Lalu titrasi 10 ml asam asetat N/2, N/4, N/8, N/16, N/32 dengan menggunakan NaOH 0,1 N sehingga konsentrasi dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Untuk filtrat yang lebih pekat, cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 ml filtrat. Titrasi dilakukan sampai warna filtrat berubah menjadi merah muda. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai modul 7 dengan judul absorpsi isotermal. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.